Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Neneng Wahyuni, BP 1710811017. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya dengan judul Konsekuensi Sosial dan Ekonomi Pembelajaran Jarak Jauh Daring terhadap Keluarga di Nagari Banai, Kabupaten Dharmasraya. Yang terhormat kepada Ibu Nini Anggraini, MPD selaku pembimbing pertama, yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Ardi Abbas MT selaku pembimbing kedua, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji, yaitu Ibu Dr. Mai Hasni MSI, kepada Ibu Dr. Anda Fakhrina MSI, Bapak Dr. Azwar MSI, dan Bapak Dr. Alvan Miko MSI. Baik, yang pertama kita masuk pada latar belakang. Saat ini di Indonesia bahkan di dunia sendiri sedang digemparkan dengan wabah virus corona atau lebih kita kenal dengan sebutan COVID-19. Berdasarkan data terbaru dari Worldmeter, saat ini jumlah positif COVID-19 telah mencapai angka 199.793.083 kasus positif COVID-19. Di Indonesia sendiri, total kasus positif COVID-19 ini sudah mencapai angka 3.532.567 orang. Dan Indonesia berada pada peringkat ke-14 sebagai negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Dampak dari virus corona ini atau COVID-19 ini berdampak pada seluruh lapisan kehidupan atau bidang kehidupan seperti bidang sosial, ekonomi, pariwisata, bahkan dunia pendidikan sendiri juga merasakan dampak dari COVID-19 ini. Meskipun dalam masa pandemi COVID-19, pendidikan tidak boleh terhenti begitu saja. Maka dari itu, Kemendikbud mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh daring atau PJJ daring di Indonesia, guna untuk meminimalisir laju penularan COVID-19 ini. PJJ daring merupakan pembelajaran dengan menggunakan media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pengajar atau guru dengan pembelajar atau siswa dalam jarak yang jauh dan tidak bertatap muka secara langsung. Sistem pembelajaran pada PJJ daring ini dilaksanakan dengan menggunakan perangkat komputer, laptop, dan Android yang terhubung dengan jaringan internet. Bagi daerah terpelosok atau daerah yang keterbatasan akses internet, ini akan menghadapi berbagai kendala mulai dari ketidaksiapan menjalankan PJJ daring, sampai masalah sosial atau bahkan sampai menjadi masalah ekonomi bagi keluarga di tengah pandemi COVID-19 ini. Keadaan yang serupa juga terjadi di Nagari Banai, Kecamatan Semblangkoto, Kabupaten Dharmasraya, di mana banyak masalah dan kendala serta konsekuensi yang dirasakan oleh masyarakatnya, terutama yaitu pelajar dan orang tua. Pelajar di Nagari Banai harus berjuang mendaki bukit-bukit untuk belajar ketika menghadapi keadaan sekarang ini. Mereka pergi jauh dari rumah, pergi ke atas bukit untuk mencari jaringan yang lumayan memadai untuk belajar daring. Yang kedua, kita masuk pada rumusan masalah. Pemberlakuan PJJ daring ini merupakan sebuah solusi bagi pemerintah untuk tetap menjalankan proses pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun realita yang terjadi di beberapa daerah yang tidak memiliki akses internet ini bisa menimbulkan masalah baru seperti yang terjadi di Nagari Banai, di mana pelajar bahkan orang tua sendiri belum siap dengan metode pembelajaran jarak jauh daring ini. Pelaksanaan PJJ daring juga berdampak pada kehidupan sosial anak dan perubahan pengeluaran keluarga yang bertambah karena banyaknya kebutuhan sekolah anak yang harus dipenuhi ketika belajar daring. Dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menarik rumusan masalah untuk mengetahui bagaimana
konsekuensi sosial dan ekonomi pembelajaran jarak jauh daring terhadap keluarga di Nagari Banai, Kabupaten Darmasraya. Yang ketiga, kita masuk pada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yang pertama yaitu tujuan umum, mendeskripsikan konsekuensi sosial dan ekonomi PJJ daring terhadap keluarga di Nagari Banai, Kabupaten Darmasraya. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khususnya yaitu mendeskripsikan pelaksanaan PJJ daring pada keluarga di Nagari Banai. Yang kedua, mendeskripsikan kendala PJJ daring terhadap keluarga di Nagari Banai. Dan yang terakhir, mendeskripsikan konsekuensi sosial dan ekonomi PJJ daring terhadap keluarga di Nagari Banai. Keempat, kita masuk pada manfaat penelitian, yaitu ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang pertama, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti tentang konsekuensi sosial dan ekonomi PJJ daring terhadap keluarga. Yang kedua, bagi mahasiswa sosial, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam ilmu sosial, terutama sosiologi pendidikan dan sosiologi keluarga. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi ilmiah tentang PJJ daring. Nah, yang kedua, manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang pertama yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan khususnya mengenai kajian konsekuensi sosial dan ekonomi PJJ daring terhadap keluarga. Yang kedua, sebagai bahan kajian dan masukan bagi peneliti lain, khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti konsekuensi sosial dan ekonomi PJJ daring terhadap keluarga. Selanjutnya kita masuk pada tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem pembelajaran PJJ daring. Sistem pembelajaran PJJ daring merupakan suatu sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, melainkan melalui online yang dengan menggunakan jaringan internet. Sistem pembelajaran jarak jauh daring ini dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi, misalnya seperti WhatsApp, Telegram, dan beberapa aplikasi lainnya. Yang kedua, yaitu masalah pelaksanaan PJJ daring. Pembelajaran jarak jauh daring ini tidak dinilai lebih baik atau lebih efektif dibandingkan pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran secara langsung. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi peserta didik ketika melaksanakan PJJ daring ini seperti biaya, layanan, motivasi, umpan balik, kurangnya pengalaman serta kebiasaan siswa, orang tua, bahkan guru sendiri, dan kurangnya interaksi yang efektif serta minimnya pengorganisasian juga merupakan masalah dalam pelaksanaan PJJ daring ini sendiri. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Untuk menjelaskan bagaimana konsekuensi sosial dan ekonomi pembelajaran jarak jauh daring terhadap keluarga di Nagari Banai, Kabupaten Darmasraya ini, dapat menggunakan teori yang dikemukakan atau yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, yaitu teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Robert K. Merton ini menitik beratkan pada konsekuensi-konsekuensi objektif. Menurut Merton, konsekuensi tersebut dapat berupa konsekuensi fungsi manifest dan konsekuensi fungsi laten. Fungsi manifest adalah konsekuensi objektif yang membantu penyesuaian dan adaptasi dari sistem dan disadari oleh partisipan dalam sistem tersebut. Sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak dimaksudkan atau fungsi yang tidak disadari. Seperti halnya dalam penelitian ini, PJJ daring yang diterapkan oleh pemerintah untuk tetap menjalankan proses pendidikan selama masa COVID-19 ini merupakan fungsi manifest, namun hal tersebut tanpa disadari juga mengalami pergeseran fungsi, di mana keluarga juga terlibat dalam pelaksanaan PJJ daring ini. Nah, ini merupakan sebuah fungsi laten. Berikutnya masuk pada penelitian relevan.
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Priyarti Megawati pada tahun 2020 yang berjudul Persepsi Peserta Didik Terhadap PJJ Daring pada masa COVID-19. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diane Amorkusuma pada tahun 2020 tentang dampak penerapan pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa pada mata kuliah geometri selama pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yulia Kuryati pada tahun 2021 yang berjudul Dampak Pembelajaran Daring Terhadap Hasil Belajar Siswa MI Muhammadiyah 5 Surabaya. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ria Puspitasari pada tahun 2021 dengan judul Dampak Pembelajaran Daring bagi Sekolah Dasar selama COVID-19. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sosiologi Universitas Andalas yaitu Putri Mutiavirta pada tahun 2021 yang berjudul Strategi Adaptasi Mahasiswa dalam Pelaksanaan Sistem Kuliah Online pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan tipe penelitian. Pendekatan dan tipe penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Yang kedua, informan penelitian. Informan penelitian dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, informan pelaku yang terdiri dari siswa atau pelajar SMP yang melaksanakan PJJ daring dan juga orang tua pelajar SMP tersebut. Yang kedua, informan pengamat yang terdiri dari perangkat nagari dan juga guru SMP yang melaksanakan PJJ daring tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu data yang diambil. Data yang diambil dalam penelitian ini ada dua juga, data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data primer ini, peneliti melakukannya dengan cara mendatangi masing-masing informan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Yang kedua, data sekunder yang peneliti peroleh dari lembaga atau instansi di lokasi penelitian, yaitu dari instansi Wali Nagari Nagari Banai, Kabupaten Dharmasraya, yang berupa deskripsi daerah penelitian dan jumlah penduduk Nagari Banai. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua, yaitu observasi dan juga wawancara mendalam. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan, di mana peneliti pergi ke tempat pelajar mencari jaringan internet. Juga peneliti mendatangi rumah informan, tempat informan melakukan aktivitas lain seperti tempat bekerja informan. Selanjutnya, wawancara. Wawancara dilakukan di rumah informan dan lokasi berkumpulnya pelajar yang melaksanakan PJJ daring dan menanyakan hal-hal yang bersifat umum seperti identitas informan, keadaan informan. Barulah nanti dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan kepada informan yang mengarah pada penelitian yang peneliti lakukan. Selanjutnya, proses penelitian. Proses penelitian ini dimulai dengan ketertarikan peneliti meneliti tentang dampak wabah COVID-19 ini terhadap keluarga dan terhadap dunia pendidikan di Nagari Banai, Kabupaten Dharmasraya. Berikutnya, unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Selanjutnya, analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data Mills dan Haberman, yaitu ada kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, definisi operasional atau definisi konsep. Yang pertama yaitu konsekuensi sosial. Konsekuensi sosial adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian, atau persesuaian dengan yang dahulu. Konsekuensi sosial adalah akibat sosial
sebagai kelanjutan logis dari sebuah keadaan atau pemakaian dan sudah disadari akan terjadi. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga, tata cara kehidupan perekonomian, urusan keuangan, dan rumah tangga. Yang ketiga yaitu pembelajaran jarak jauh daring atau PJJ daring adalah cara belajar jarak jauh tanpa harus melakukan kontak langsung dengan guru di kelas. Yang keempat yaitu keluarga. Keluarga adalah suatu kumpulan manusia yang dihubungkan dan dipertemukan melalui pertalian atau hubungan darah, perkawinan, melalui adopsi, atau pengambilan anak angkat. Nah, lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Nagari Banai, Kabupaten Dharmasraya. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Di dalam hasil dan pembahasan ini kita akan membahas yang pertama yaitu pelaksanaan PJJ daring di Nagari Banai. Yang kedua, kendala pelaksanaan PJJ daring. Yang ketiga, konsekuensi sosial dan ekonomi pelaksanaan PJJ daring. Di sini akan kita rincikan lagi satu persatu. Baik, yang pertama kita masuk pada pelaksanaan PJJ daring di Nagari Banai. Pelaksanaan PJJ daring tentu yang tidak lepas dari fasilitas dan ketersediaan akses yang merupakan modal utama dalam pelaksanaan PJJ daring tersebut. Dengan fasilitas dan aksesibilitas yang baik, maka PJJ daring akan terlaksana secara baik pula. Namun, berdasarkan pendapat informan, disimpulkan bahwa pelaksanaan PJJ daring di Nagari Banai tidak berjalan maksimal karena berbagai keterbatasan baik itu dari segi fasilitas maupun aksesibilitas yang tidak memadai, seperti jaringan internet yang susah terkoneksi ke handphone atau dan juga tempat untuk mendapatkan jaringan internet itu yang susah dan juga jauh. Nah, dalam pelaksanaan PJJ daring ini terdapat media dan aplikasi PJJ daring, yaitu media merupakan alat yang bisa membantu keperluan dan aktivitas yang sifatnya dapat mempermudah bagi siapa yang menggunakan dan siapa yang memanfaatkannya. Media yang digunakan pelajar dalam pelaksanaan PJJ daring ini dapat berupa komputer, laptop, ataupun HP atau Android. Dan aplikasi yang digunakan biasanya WA, Zoom, Google Meet, YouTube, dan beberapa aplikasi sejenis lainnya. Hasil temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PJJ daring di Nagari Banai, pelajar SMP tersebut lebih banyak menggunakan Android sebagai media penunjang belajarnya, dan mereka lebih sering menggunakan aplikasi WA dibandingkan aplikasi-aplikasi lainnya karena jaringan internet di Nagari Banai tersebut cuma memadai untuk membuka WA saja, dan pelajar serta orang tua juga belum terlalu paham menggunakan aplikasi lain seperti aplikasi Zoom dan Google Meet tadi. Untuk pembelajaran yang memerlukan penjelasan secara khusus, terkadang guru juga membuat rekaman video atau audio. Jika jaringan memungkinkan, barulah mereka menggunakan aplikasi Zoom dan juga Google Meet. Yang kedua yaitu tempat pelajar SMP melakukan PJJ daring. Letak kepulauan Indonesia yang beragam mengakibatkan tidak seluruh wilayah daerah Indonesia mendapatkan jaringan internet yang memadai. Dalam pelaksanaan PJJ daring, internet yang memadai merupakan kunci utama dari keberhasilan PJJ daring tersebut. Pelaksanaan PJJ daring di Nagari Banai dilakukan di beberapa tempat. Yang hanya di sanalah bisa pelajar mendapatkan jaringan internet untuk belajar daring. Biasanya di setiap nagari ada satu bukit untuk mereka bisa mengakses internet dengan lancar. Namun jika mati lampu atau hari hujan, daerah tersebut biasanya di bukit-bukit tersebut kehilangan jaringan internet juga,
Maka dari itu pelajar SMP biasanya dan pelajar lainnya biasanya pergi ke nagari sebelah atau ke nagari tetangga untuk tetap melaksanakan PJJ daring karena di sana sudah mendapatkan jaringan internet yang lancar. Jika misalnya ada pelajar yang tidak memiliki kendaraan untuk pergi ke nagari sebelah atau nagari tetangga tersebut, maka dengan terpaksa mereka harus libur untuk belajar pada hari itu. Dari penjelasan beberapa orang informan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan PJJ daring di Nagari Banai tidak ada yang belajar dari rumah, karena memang jaringan untuk mengakses internet belum ada di rumah-rumah. Dari beberapa jorong yang terdapat di Nagari Banai, hanya ada satu jorong yang pelajarnya bisa memanfaatkan wifi kantor wali nagari. Namun dari penuturan salah satu informan yang peneliti temui, yaitu di Jorong Lubuk Pau, ia mengatakan bahwa jaringan wifi di kantor wali nagari pun kadang tidak maksimal, tidak bisa dimanfaatkan untuk terkoneksi ke jaringan internet untuk mencari tugas. Yang ketiga, peran orang tua dalam pelaksanaan PJJ daring. Dalam pelaksanaan pendidikan, peran orang tua sangatlah penting, apalagi saat pelaksanaan PJJ daring saat ini, di mana pendidikan dimulai dari lingkungan keluarga dan orang tua merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pendidikan saat ini. Orang tua tidak hanya berkewajiban memfasilitasi anaknya belajar daring, namun orang tua juga berperan dalam membimbing dan mendampingi anaknya belajar. Peran orang tua sangatlah besar dalam mendidik, membina, dan memotivasi anaknya belajar daring. Adanya pendampingan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak ketika belajar daring ini akan mempengaruhi pada tingkah laku anak dan juga keberhasilan belajar anak tersebut. Menghadapi pandemi COVID-19 ini, beberapa orang tua di Nagari Banai berpendapat bahwa mereka tidak terbiasa dengan kondisi sekarang, apalagi dalam hal mendampingi anaknya belajar daring. Tidak sedikit juga orang tua yang mengatakan bahwa anak mereka hanya pergi belajar sendiri ke atas bukit tanpa didampingi oleh orang tua. Berdasarkan hasil wawancara informan dengan peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua saat pelaksanaan PJJ daring ini tidak hanya sebatas mendampingi anaknya belajar, namun orang tua juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab lain, seperti orang tua senantiasa mengingatkan anaknya belajar, mengingatkan anaknya untuk membuat tugas, memotivasi anaknya agar rajin belajar, serta melengkapi kebutuhan anak-anak mereka yang saat ini melakukan PJJ daring. Berikutnya, kendala pelaksanaan PJJ daring. Kendala adalah berbagai hambatan dalam melaksanakan sesuatu. Kendala dan kesulitan yang dialami oleh pelajar dan orang tua di Nagari Banai yang pertama yaitu keterbatasan jaringan internet. Jaringan internet didefinisikan sebagai jaringan komputer yang tiada batas yang menjadi penghubung antara pengguna komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Penyelenggaraan PJJ daring membutuhkan infrastruktur yang memadai seperti ketersediaan Android dan juga jaringan internet yang memadai. Namun dalam penggunaan jaringan internet di Nagari Banai mengalami kendala seperti ketika cuaca buruk atau ketika mati lampu, maka jaringan di sana juga akan hilang. Keterbatasan jaringan di Nagari Banai membuat sebagian besar pelajar SMP di Nagari Banai mengatakan mereka kurang bisa mengontrol waktu belajar mereka, karena bagi mereka lebih baik bekerja sehingga mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik.
Dan dari beberapa pemaparan informan yang peneliti temukan, dapat disimpulkan bahwa pelajar yang mengikuti PJJ daring di Nagari Banai pada umumnya terkendala akses jaringan internet yang susah dan juga dalam penyediaan kuota internet. Yang kedua yaitu pemahaman orang tua terhadap pelajaran anak. Kendala lain yang dirasakan oleh orang tua dan anak pada pelaksanaan PJJ daring di Nagari Banai yaitu pemahaman orang tua yang kurang terhadap pelajaran anaknya, sehingga mereka tidak bisa mendampingi anaknya belajar dan mengakibatkan anak juga tidak paham dengan apa yang mereka pelajari, karena orang tua tidak bisa mendampingi dan juga memberi solusi terhadap apa yang mereka tidak mengerti. Yang ketiga yaitu adanya kegiatan orang tua. Keluhan lain yang dirasakan oleh pelajar dan juga orang tua di Nagari Banai selama pelaksanaan PJJ daring yaitu faktor kegiatan orang tua, di mana orang tua tidak bisa mendampingi anaknya belajar karena mereka harus bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi yang tiap hari makin bertambah selama PJJ selama masa pandemi COVID-19 ini. Tak sedikit orang tua yang mengeluhkan mereka tidak bisa mendampingi anaknya karena apalagi bagi orang tua yang memiliki lebih dari satu anak, mereka memang tidak bisa mendampingi anaknya belajar karena mereka memang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan anak mereka saat belajar daring. Selanjutnya, konsekuensi sosial dan ekonomi pelaksanaan PJJ daring. Konsekuensi sosial adalah pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan, sehingga mengakibatkan perubahan yang baik yang positif maupun negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial. Sedangkan konsekuensi ekonomi adalah pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan, sehingga mengakibatkan perubahan bagi kehidupan perekonomian seseorang. Baik, yang pertama kita bahas konsekuensi sosialnya, yaitu di dalam konsekuensi sosial ini terdapat fungsi manifest dan juga fungsi laten. Yang pertama yaitu fungsi manifest, yaitu fungsi manifestnya yaitu pelajar bisa bekerja sama dengan anggota keluarga mereka, misalnya seperti seorang kakak bisa membantu adiknya membuat tugas, ataupun seorang adik bisa menemani kakaknya pergi belajar daring. Yang kedua yaitu mengurangi penyebaran COVID-19 karena mereka hanya pergi belajar ke atas bukit tanpa bergaul dengan orang luar. Jadi ini bisa mengurangi penyebaran COVID-19 di Nagari Banai. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemandirian belajar anak. Di pelajar SMP atau pelajar makin bisa mandiri dalam belajar karena mereka dituntut untuk belajar menggunakan teknologi tanpa bantuan guru untuk mengakses pembelajaran. Pelajar lebih dituntut bisa bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, mengatur dan mendisiplinkan diri mereka sendiri, dan selain itu juga mereka harus bisa mengembangkan atau mencari materi dan sumber belajar sendiri. Berikutnya fungsi laten. Yang pertama yaitu pelajar menjadi lebih suka menyendiri, di mana pelajar sibuk dengan tugas mereka masing-masing, sibuk dengan gadget mereka masing-masing tanpa bisa bisa bergaul dengan lingkungan mereka. Nah, hal ini dapat menimbulkan pelajar ini menjadi lebih menyendiri. Yang kedua yaitu motivasi belajar anak menjadi berkurang. Dengan segala keterbatasan yang dirasakan selama pelaksanaan PJJ daring di Nagari Banai ini, membuat motivasi belajar anak menjadi berkurang karena setiap hari mereka harus pergi mencari jaringan ke atas bukit. Mungkin mereka merasa lelah, atau pergi ke atas bukit nanti jaringannya juga tidak ada,
Jadi mereka merasa ini sia-sia sehingga motivasi belajar mereka berkurang. Yang ketiga, anggapan bahwa PJJ daring sebagai liburan sekolah sehingga muncul keinginan untuk bekerja. Nah, karena terlalu lama menghadapi kondisi seperti ini dan tidak ada belajar tatap muka langsung dengan guru, ini menyebabkan pelajar beranggapan bahwa keadaan sekarang itu sebagai liburan sekolah dan mereka memiliki keinginan untuk bekerja, mencari penghasilan sendiri, untuk membeli kuota, mungkin untuk membeli kuota internet untuk main game, karena kuota internet yang disediakan orang tua cuma untuk belajar saja. Mungkin mereka mau mencari penghasilan lebih untuk membeli kuota internet untuk mereka bisa bermain game. Yang keempat, tekanan emosional orang tua lebih tinggi. Saat pelaksanaan PJJ daring ini mengakibatkan orang tua mengalami tekanan emosional yang lebih tinggi. Misalnya orang tua tidak sabar dalam mendampingi anaknya belajar. Karena contohnya saja ketika anak tidak paham dengan pelajarannya dan mereka minta bantuan kepada orang tua membantu, tapi orang tua tidak paham tapi anak belum paham juga dengan pelajarannya. Nah, di sini muncullah kekesalan dari diri orang tua kenapa anak ini tidak bisa paham-paham juga. Nah, hal ini menyebabkan nanti anak bisa kena marah, anak bisa malahan ada juga kasus ada anak yang kena pukul atau kena tangan lah sama orang tuanya gitu. Yang selanjutnya, kecenderungan menggunakan media sosial lebih tinggi. Menggunakan media sosial ini akan mempermudah segala kinerja. Mungkin ketika belajar si anak tidak paham dengan pelajarannya, nanti anak langsung bisa menghubungi gurunya lewat media sosial atau bertanya kepada temannya tentang tugas apa yang tidak ia pahami. Yang kedua yaitu konsekuensi ekonomi. Nah, dalam konsekuensi ekonomi ini terdapat yang pertama yaitu biaya untuk membeli paket internet. Nah, walaupun sudah ada disediakan kuota internet dari Kemendikbud, namun pelajar di Nagari Banai merasa tidak cukup dengan kuota tersebut karena begitu banyaknya tugas yang harus mereka cari di internet, sehingga membutuhkan kuota yang lebih banyak lagi. Nah, di sini akan menimbulkan pengeluaran keluarga akan bertambah lagi, akan mempengaruhi ekonomi keluarga mereka, apalagi bagi keluarga yang memiliki anak lebih dari satu yang belajar daring, tentu ini akan sangat menambah pengeluaran mereka. Yang kedua yaitu biaya untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan mereka. Pelajar yang memiliki tempat tinggal jauh dari tempat yang ada jaringan tentu membutuhkan kendaraan untuk ke sana, dan mereka akan menambah biaya lagi untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan mereka. Ataupun ketika jaringan di Nagari Banai tidak ada, mereka harus pergi ke daerah lain untuk mencari jaringan, biasanya sekitar 30 menit, dan ini membutuhkan BBM yang lebih banyak lagi dan menambah pengeluaran keluarga juga. Yang ketiga yaitu untuk membeli peralatan sekolah daring. Nah, walaupun daring, mereka juga malahan banyak menambah pengeluaran seperti biaya untuk membeli handphone, atau biaya untuk membeli, walaupun daring mereka tetap juga diberi oleh gurunya LKS, jadi ini menambah biaya lagi. Selanjutnya kesimpulan, yang pertama yaitu dalam melaksanakan PJJ daring di Nagari Banai, ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai ketika belajar daring, yaitu WA, Zoom, Google Meet, dan Google Classroom atau YouTube. Namun yang sering dipakai adalah WA.
Yang kedua yaitu kendala dalam yang dirasakan pelajar di Nagari Banai adalah keterbatasan akses internet. Yang kedua, kurangnya pendampingan dari orang tua. Yang ketiga, kurang mengertinya dengan pelajaran yang diajarkan. Dan selanjutnya, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak ketika belajar daring, tidak memiliki banyak waktu untuk mendampingi anak, karena orang tua bekerja, dan sebagian orang tua juga belum paham dengan teknologi. Adapun konsekuensi fungsi manifest yang dirasakan selama pelaksanaan PJJ daring di Nagari Banai adalah sesama anggota keluarga lebih menyesuaikan dan saling mengerti atau lebih bisa bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya. Selain itu terhindar dari penyebaran COVID-19 juga, dan pengeluaran keluarga semakin banyak. Adapun konsekuensi fungsi laten yang dirasakan yaitu pelajar menjadi suka mandiri, kurang bersosialisasi, dan adanya anggapan bahwa ketika pelaksanaan PJJ daring ini merupakan liburan sekolah, serta kebutuhan media sosial menjadi lebih tinggi. Yang terakhir yaitu saran. Nah, yang pertama sarannya yaitu pemerintah nagari hendaknya dapat membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk belajar daring di Nagari Banai. Yang kedua, orang tua diharapkan lebih meluangkan waktu lagi untuk mendampingi anaknya belajar. Dan orang tua juga diharapkan lebih bersabar ketika mendampingi anaknya belajar atau ketika mengajari anaknya belajar. Yang ketiga, bagi pelajar khususnya di Nagari Banai diharapkan lebih semangat dan mengutamakan belajar walaupun dengan segala keterbatasan yang ada sekarang ini di Nagari Banai. Yang terakhir yaitu berharap juga kepada masyarakat nagari untuk peduli dan bersama-sama membangun nagari untuk keperluan pelajar seperti dalam penyediaan pondok-pondok belajar. Baiklah, sekian hasil presentasi skripsi saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan saya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.